Dongeng kita hari ini dimulai dengan kegiatan KKN atau magang yang bakal dilakoni oleh 6 mahasiswa abadi. Dan ini adalah penampakan Rai-Rai nih, Rek. Kita kenalan dulu ya. Mereka ini bernama Ayu, Bima, Nur, Wahyu, Widya, dan Anton. Jelas ya? Nah, ceritanya ini berawal ketika mereka tadi memutuskan untuk memulai kegiatan KKN mereka di sebuah desa yang sangat terpencil, Rek. Bahkan saking terpencil TikTok aja nggak bisa masuk di desa ini. Dan rute perjalanannya itu hanya bisa dilanjutkan dan diakses menggunakan kendaraan roda 2 saja, Rek. Nah, sementara itu, Nur tadi pas waktu nyampe di depan rute masuk ke desa tersebut, sebelum masuk menggunakan sepeda motor dia itu sebenarnya bertemu dengan seorang pria tua, di mana Pak Wek tersebut seolah-olah memberikan isyarat agar jangan melanjutkan untuk memasuki desa tersebut. Namun karena tuntutan sang sutradara mereka pun terpaksa melanjutkannya. Karena kalau nggak dilanjutin ini nggak bakal jadi film ceritanya Dan bener aja, Rek, pas mereka tadi tengah memasuki desa tersebut, hal-hal yang janggal pun kemudian mulai bisa dirasakan Seperti contohnya, Widya di sini secara samar-samar itu mendengar suara gamelan dan dia nggak sengaja melihat sosok seperti penari gitu dari kejauhan. Suaranya kayak gini, Rek. Tari ses, semongko. Dan ketika sudah turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Nur di sini merasakan beban yang sangat berat gitu di atas pundaknya, seperti beban utang Rek. Dan yang lebih jelas lagi, Nur itu seolah merasa diawasi oleh sesosok makhluk besar dengan mata yang merah menyala, seperti mata Sharingan gitulah Dan jika kalian sadar, Nur di sini bisa dikatakan sebagai salah satu karakter yang cukup peka dengan semua keanehan tadi. Karena sebenarnya Nur ini punya indera ke-10, Rek. Jadi dia ini bisa melihat barang-barang tidak kasat mata gitu ya seperti sempak, BH, dan juga jin. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun tiba di desa tersebut yang bernama Desa Penari. Jadi Gangnam Style dan juga Shuffle Dance itu berasal dari desa ini, Rek. Dan di tempat tersebut, mereka pun kemudian disambut oleh pemimpin desa tersebut yang bernama Pak Prabu. Nah, Pak Prabu kemudian mengajak mereka berkeliling desa dan menunjukkan tempat yang cukup sakral yang bernama Tapak Tilas. Dan hal tersebut bisa dilihat dengan tampilan gapura dan juga berbagai sesajen yang ada di tempat tersebut, Rek. Dan tujuan Pak Prabu tadi menunjukkan Tapak Tilas ini adalah untuk memperingatkan mereka agar jangan memasuki tempat sakral tersebut. Nah, cerita pun kemudian berlanjut beberapa hari kemudian, para mahasiswa tadi pun mulai melakukan kegiatan KKN mereka. Namun di sini gangguan dari para makhluk tidak kasat mata tadi pun kini semakin terasa, Rek. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Nah, melihat kejadian yang menimpa mereka, kita kemudian diperlihatkan dengan sosok sesepuh di desa tersebut, yaitu Mbah Buyut Diding Boneng, yang kemudian mencoba melihat atau menerawang kenapa sih makhluk tadi sangat suka menggoda Widya dan juga Nur. Mbah Buyut kemudian mencoba mengetes mereka dengan menyuruhnya meminum kopi kapal selam yang sangat pahit rasanya Namun ternyata Widya dan Nur tadi justru merasa kalau kopi tersebut terasa sangat manis, Rek. Dan melihat hal tersebut, Mbah Buyut kemudian mengatakan bahwa Widya dan Nur ini adalah sosok yang memiliki darah hangat, di mana darah tersebut sangat disukai oleh bangsa jin dan juga pembalut. Dan karena hal itu tadi, semua makhluk halus, khususnya penguasa desa ini yang bernama Badarawuhi, sangat tertarik kepada kedua cewek tadi, Rek. Luwih apik. Awakmu gak usah melok. Dan ketika Badarawuhi hendak melakukan aksinya kepada Nur, namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata Nur tadi dilindungi oleh sesosok kodam yang bernama Mbah Dok. Mbah Dok sego sing wakeh sampai warut Dan karena hal itu tadi, Badarawuhi nggak bisa menarget Nur, sehingga satu-satunya pilihan tinggal si Widya tadi saja, Rek. Sehingga ia pun kemudian mencoba berbagai cara agar bisa mendapatkan Widya. Dan di sini ia tahu kalau Bima itu sebenarnya menyukai Widya, Rek. Bahkan Bima ini sampai menggunakan pelet cap ikan agar Widya jatuh cinta kepadanya, yang akhirnya membuat Widya sampai bisa melakukan sulap seperti Pak Tarno. Sejak datang ke desa ini, kan udah gak bersuat lagi tuh. Ibadahku ya ibadahku, untuk urusanmu.
Dan mengetahui hal tersebut, Badara Wuhi kemudian mencoba melakukan tipu muslihatnya kepada Bima dengan mencoba memasuki mimpinya. Dan di dalam mimpi tersebut, Badara Wuhi kemudian memperlihatkan bahwa Widya saat ini tengah dalam keadaan yang berbahaya dan tidak akan bisa pergi dari desa ini, Rek. Temanmu sedang terjerat, dia nggak bakal bisa lepas. Dan melihat hal itu pun Bima kemudian terperdaya. Dan ketika Bima mengatakan bahwa ia ingin menolong Widya, Badara Wuhi kemudian mengatakan bahwa ia bisa menolong Widya dengan cara mengambil sebuah mustika yang bernama Mahkota Kawaturi yang kini berada di dalam tapak tilas. Dan setelah berhasil, maka ia harus menyerahkannya kepada Widya. Keesokan harinya, Bima yang sudah terperdaya ya oleh Badara Wuhi tadi kemudian melanggar pantangan yang diberitahu oleh Pak Prabu di awal film tadi dengan memasuki tapak tilas. Dan setelah berhasil mengambil mahkota Kawaturi, Bima kemudian meminta tolong kepada Ayu untuk menyerahkan benda tersebut kepada Widya. Namun yang gak diketahui, Ayu ini ternyata naksir ya kepada si Bima itu tadi. Sehingga mahkota Kawaturi tadi bukannya diberikan kepada Widya, melainkan dia simpan sendiri, Rek. Dan justru mengatakan bahwa ia tadi nggak sengaja kehilangan benda tersebut. Dan mendengar hal itu, Bima pun kemudian marah ya dan langsung pergi meninggalkan Ayu. Beberapa saat kemudian, Badara Wuhi yang mengetahui kalau mahkota Kawaturi kini berada pada Ayu dan mengetahui kalau Ayu ini suka kepada Bima, Badara Wuhi kemudian kembali menjalankan tipu muslihatnya, Rek. Ia mengatakan kalau ia bisa membantu Ayu membuat Bima jatuh cinta kepadanya dengan menggunakan selendang hijab miliknya karena selendang tersebut memiliki daya pikat yang sangat tinggi gitu ya. Dan benar saja, kedua orang tadi akhirnya melanggar aturan dengan memasuki tapak tilas dan di dalamnya mereka pun kemudian melakukan ritual penanaman benih singkong dewa. Dan dari sini Bima dan Ayu tadi otomatis telah terjebak ya dengan bujuk rayu Badara Wuhi dengan melakukan perjanjian dengannya. Dimana seperti yang kita ketahui nggak ada hasil yang baik, Rek, dengan melakukan perjanjian dengan setan ya. Dan sebagai bayarannya Bima tadi harus mau melakukan ritual pertarungan rohani dengan Badara Wuhi setiap hari, Rek. Sampai suatu ketika, Widya tadi yang mencoba mengikuti Bima akhirnya mengetahui kegiatan tersebut. Dan ketika hendak melarikan diri, Widya tadi justru berhasil tertangkap oleh Badara Wuhi dan dibawa ke dunia lain. Dan di sini kita kemudian mengetahui bagaimanakah Ayu harus membayar perjanjiannya tadi. Yaitu sekarang Ayu ini telah dijadikan budak penari untuk menghibur semua makhluk goib di alam tersebut, Rek. Sementara itu, teman-temannya tadi kemudian meminta tolong kepada Mbah Buyut untuk membantu orang-orang yang terjebak di dunia lain tadi, Rek. Dan di sini Mbah Buyut yang memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya menjadi GGS dan dengan wujud tersebut ia pun bisa memasuki alam Badara Wuhi. Widya yang di sini sebenarnya ingin menyelamatkan Ayu, namun karena nggak bisa, ia pun terpaksa meninggalkannya dan berlari mengikuti GGS Mbah Buyut tadi untuk keluar ke dunia nyata. Sementara itu, nasib Ayu kini harus menjadi penari di alam tersebut untuk selamanya. Badara Wuhi kemudian mengatakan bahwa ia akan memiliki jiwa Ayu dan Bima sebagai tumbal karena mereka telah melanggar larangan desa tersebut. Beberapa waktu kemudian, para mahasiswa yang selamat tadi kemudian memutuskan untuk mengakhiri program KKN mereka. Dan diceritakan yo, 4 hari pasca kepergian mereka, Bima kemudian meninggal dan 3 bulan kemudian Ayu pun kemudian ikut meninggal. Dan film ini pun berakhir.